Audio Jungle. Mengutuk Rahwana dan naga tersebut menjadi wujud candi dengan bentuk monyet dan relief naga. Di samping candi tersebut juga terdapat sebuah artefak berbentuk lingga yoni yang melambangkan kesuburan. Meskipun candi ini tidak terlalu besar, namun menurut dinas terkait, candi yang satu ini memiliki nilai historis yang sangat berarti, terutama mengenai kerajaan Majapahit. Meskipun hingga saat ini belum ada literatur yang mengulas secara lengkap mengenai sejarah dari candi tersebut. Setelah memenangkan pertarungan, Mbah Monte pun pergi ke Majapahit diiringi oleh beberapa muridnya. Sedangkan sebagian murid Mbah Monte tetap tinggal di Telaga. Beliau berpesan kepada muridnya untuk menjaga candi tersebut. Namun, sekembalinya dari Majapahit, tempat tersebut sudah tidak terurus lagi. Murid-murid yang diutus untuk menjaga candi tidak mematuhi perintahnya. Kemurkaan Mbah Monte semakin menjadi ketika melihat para muridnya berani berbuat kurang ajar di tempat tersebut. Akhirnya, Mbah Monte tak kuasa menahan amarah dan mengutuk para muridnya menjadi ikan, yang kini menjadi penghuni lebih besar dari badannya dengan di sekitar mulut berhiaskan sulur. Fisiologinya perpaduan antara ikan lele dan ikan hiu. Selain ikan dewa, masyarakat sekitar juga menyebut ikan ini dengan nama ikan sengkaring.
Ikan sengkaring termasuk ikan yang dikeramatkan di berbagai daerah. Di Jawa Timur, ikan purba yang hampir punah ini hanya ditemui di beberapa lokasi, yaitu di Pemandian Banyu Biru Pasuruan, Gunung Ronggo Tajinan Malang, dan Telaga Rambut Monte Blitar. Bahkan di Padang, Sumatera Barat, mengambil ikan sengkaring dilakukan pada waktu-waktu tertentu dengan upacara yang dilakukan oleh pemuka agama setempat. Dulunya, ikan langka ini hanya hidup di satu titik mata air yang berupa pemandian kecil desa yang mengubah segalanya. Peristiwa itu berlangsung sekitar tahun 1942 Ada pendapat lain yang mengatakan jika mitos yang dibangun merupakan bentuk strategi kebudayaan. Adanya cerita kejadian aneh pada ikan, pohon besar di sekitar telaga dan semacamnya merupakan cara nenek moyang menyelamatkan alam dari kerusakan, khususnya oleh tangan manusia. Karena secara pengetahuan kuliner, memang ada jenis ikan yang dagingnya mudah menjadi minyak dan berbau amis darah. Tak jauh dari Telaga Rambut Monte, juga terdapat sebuah bendungan kecil yang bernama Sumber Dandang. Dulu sebelum dibangun, lokasi yang mirip telaga ini digunakan untuk mandi warga desa karena airnya terasa hangat ketika pagi dan dingin ketika siang. Warna air Sumber Dandang tak jauh beda dengan Telaga Rambut Monte, berwarna kebiruan di bagian sumber airnya. Tempat ini diberi nama Sumber Dandang karena ketika malam suara aliran airnya mirip dengan suara air mendidih di dalam panci atau dandang. Dan suara itu kadang mengganggu warga sekitar. Sejak adanya korban wisatawan tenggelam di lokasi Sumber Dandang, ada larangan keras untuk mandi di tempat ini.